Ku tertipu kediamanku yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Gara-gara Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba yang saya banggakan, solid, bubar, bit karunya. Teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba yang saya banggakan, ada satu peristiwa yang cukup menarik yang tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun oleh kader Partai Demokrat. Mendung di kanan, hujan di kiri. Ternyata ada sebuah gerakan yang membuat pengkhianatan. Saya jadi teringat kianya. Ketika Partai Persatuan Pembangunan dalam tanda petik mengkhianati teman koalisinya, Golkar dan PAN, yang tiba-tiba P3 bergabung ke Partai PD Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Saya melihat respon Golkar dan juga PAN biasa-biasa saja. Tidak ada gimmick ataupun juga statement yang berlebihan seolah-olah P3 berkhianat atau Golkar didolimi atau PAN didolimi. Enggak, biasa-biasa saja. Mereka dewasa, menganggap bahwa itu kebijakan dan pilihan Partai Persatuan Pembangunan. Kayaknya harusnya gitu ya, biar adem gitu. Kemudian kita juga jadi lebih tahu psikologi senior-senior aktor perpolitikan di Indonesia. Oh, ternyata gelagatnya seperti ini. Lain halnya yang terjadi ketika menimpa kubu koalisi perubahan. Kalau koalisi KIB udah nih, kelar. Dikatain bubar lah, dikatain apalah, udah mereka biasa-biasa saja, kongko gitu ya. Tapi di koalisi perubahan itu kayaknya meskipun kemarin koalisi teman-teman perubahan itu saya lihat medsos-medsosnya itu edit Ibu Puan sedemikian rupa yang solid itu, ada yang diedit dengan Bang Roma lah, dengan apa lucu-lucuannya. Ternyata mereka sekarang memang tidak solid ya gitu. Jadi wajar kalau menertawakan yang solid gitu. Jadi ada dua perbedaan ketika koalisi pengkhianatan koalisi ketika dalam tanda kutip pengkhianatan dilakukan P3, kemudian respon Golkar dan juga PAN itu cenderung lebih dewasa, lebih bijak, kemudian tidak menebar wacana apapun juga narasi yang negatif ke publik gitu. Beda dengan di kubu koalisi perubahan, narasinya itu langsung ada narasi mengerikan. Anies disebut darah dingin dan pengecut lah. Kalimat-kalimat diksi-diksi yang menurut saya mengundang kemarahan gitu. Jadi bintik bukan naonnya, eta bahasannya. Jadi lamun kecewa teh kemudian ngali kalimat eta teh bakal timbul libido yang tinggi gitu. Jika marahnya akan meninggi gitu. Jika kecewanya akan meninggi gitu. Jika kesalnya akan meningkat gitu. Jadi memancing. Nah, teman-teman saya banggakan itu yang pertama. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri sebetulnya gerak Nasdem itu sudah tepat atau tidak tepat, atau juga gerak Demokrat juga begini. Nah, yang kedua adalah saya yakin, hakul yakin, gerakan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan dengan Partai Nasdemnya, cap Anies sebagai pengkhianat tidak akan pernah hilang di kalangan kader Partai Demokrat gitu.
Jadi jika ini tidak diselesaikan oleh Anies Rashid Baswedan, saya nunggu sih kesaktian Anies dalam memecahkan masalah nih. Harusnya Anies bisa memecahkan masalah, meredam apa yang terjadi antara Demokrat dengan Nasdem. Jika Anies bisa menyelesaikan permasalahan ini sampai selesai, sampai tuntas, sampai kata pengkhianat yang dikeluarkan oleh saudara AA dari Partai Demokrat dicabut ulang, kemudian mengeluarkan statement yang memuji Anies Rashid Baswedan, maka top Anies Rashid Baswedan sebagai tokoh figur yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang kecil ini, hanya 3 poros koalisi perubahan, 3 koalisi partai politik, maka saya tidak yakin Anies bisa menyelesaikan Indonesia yang begitu besar, partai begitu yang begitu banyak, orang yang begitu padat, penduduk yang begitu luas. Jika tidak bisa menyelesaikan hanya di lingkungan poros koalisi perubahan. Kumaha bisa menyelesaikan negara begitu besar, koalisi yang kecil pun tidak bisa diselesaikan, kurang lebih gitu. Kita tunggu kesaktian Pak Anies Rashid Baswedan. Dan bagi Mas AHY dan teman-teman Partai Demokrat, saya kira hikmahnya adalah jangan dibiasakan merespon dengan cepat. Kita ngambil gayanya Ibu Mega yang santai gitu ya. Kemudian jadi tidak benar kata Pak Jokowi, jangan kesusu, ojo terburu-buru, ojo kesusu apa deh. Jadi berpikir matang dulu, harusnya seperti PKS nih, tidak langsung terpancing gitu ya. Ketika ada kebijakan gabung dengan Caimin itu santai dulu, lihat perkembangan bener ente. Ini mah kelihatan langsung panik gitu. Wah, AHY gak jadi wakil. Jadi kitanya melihat baca di komentar-komentar, AHY memang harus belajar lagi terkait dengan psikologi perpolitikan di Indonesia. Sering terkecoh dan sering terburu-buru untuk mengumumkan sesuatu gitu. Itu teman-teman, hasbunallahu wa ni'mal wakil, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.